Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang? Masing-masing beredar pada garis edarnya, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang, akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu
mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, "Salam," sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti? Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya, dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah Muhammad,
Yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi rombongan malaikat yang berbaris, bersaf-saf. Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Demi rombongan yang membacakan peringatan. Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa. Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokan. Dan mereka berkata, "Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata." Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya, dan mereka berkata, "Alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan." Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya, "Mengapa kamu tidak tolong-menolong?" Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah, dan sebagian mereka
menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat." Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, "La ilaha illallah," tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, "Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih, dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?' Dia berkata, 'Maukah kamu meninjau temanku itu?' Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, 'Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati, kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum
sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka Jahim. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian, kami tenggelamkan yang lain. Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?" Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu?" Mereka berkata, "Buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."
Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah ba'i? Dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu." Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan sungguh,
Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah, ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain, dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti? Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya, mereka benar-benar mengatakan, Allah mempunyai anak, dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka Jahim. Dan tidak satu pun di antara kami, malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Dan sesungguhnya, kami selalu teratur dalam barisan, dalam melaksanakan perintah Allah. Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah. Dan sesungguhnya, mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata, sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu, tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Tetapi ternyata mereka mengingkarinya, Al-Quran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi Rasul, yaitu mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya, bala tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu, dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu, dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Shad. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi? Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan. Sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul. Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja, yang tidak ada selanya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami,
segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja." Lalu dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku." Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Dia, Daud, berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya." Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia." Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, "Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana." Allah berfirman, "Hentakanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina? Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar, yang kamu berpaling darinya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan. Yang diwahyukan kepadaku, bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu
yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.
Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain Dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan mereka akan mati pula. Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan